Pembelajaran sesi ketiga ini kita akan membahas tentang anuitas. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu anuitas. Nah, di sini sudah tertera bahwa anuitas itu merupakan suatu rangkaian pembayaran pinjaman yang sama besar dan dibayarkan setiap jangka waktu tertentu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kita meminjam di bank. Kemudian saat kita mengkredit motor, kredit mobil, kemudian kredit rumah, dan masih banyak lainnya itu yang berkaitan dengan cicilan. Nah, inilah yang disebut dengan anuitas. Anuitas secara umum itu ditulis dengan rumus A itu sama dengan AN, A besar sama dengan AN plus BN. Oke, di mana A besar itu adalah angsuran dengan anuitas. Kemudian AN adalah angsuran pokok pada pembayaran ke N. Kemudian BN adalah bunga pada pembayaran ke N. Namun apabila terdapat modal atau pinjaman, kemudian ada suku bunga dan jangka waktu tertentu, maka anuitas itu kita bisa tulis dengan menggunakan rumus A besar sama dengan M dikalikan I, buka kurung, 1 plus I, tutup kurung pangkat N, per, buka kurung, 1 plus I, tutup kurung pangkat N, min 1. Oke, keterangannya di sini, A besar itu adalah angsuran dengan anuitas, M itu adalah modal atau pinjaman, I itu adalah suku bunga, N itu adalah banyaknya periode. I itu adalah suku bunga dalam bentuk persen, seperti pada pembahasan bunga tunggal dan bunga benjumuk pada video sebelumnya. Nah, kemudian besar angsuran pokok pada periode pertama, kita bisa menggunakan rumus di sini A1, itu sama dengan M dikalikan I dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1. A1 inilah disebut dengan angsuran pokok pada periode pertama. Nah, untuk angsuran pokok pada periode selanjutnya atau periode ke N, maka di sini kita menggunakan rumus AN itu sama dengan A1 buka kurung 1 plus I tutup kurung N pangkat N dikurangi 1. Saya ulangi lagi. AN sama dengan A1 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1. Jadi untuk menentukan angsuran pokok pada periode selanjutnya atau periode ke N, kita harus menentukan dulu nilai dari angsuran pokok pertamanya atau A1-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa menentukan besar bunga pada tiap periode, yaitu BN. BN itu adalah A besar dikurangi dengan AN. Atau bunga itu sama dengan anuitas dikurangi dengan angsuran pokok pada periode ke N. Untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas satu contoh soal berkaitan dengan anuitas. Oke, di sini Pika mengajukan pinjaman di bank sebesar 2 juta rupiah dengan pengembalian 2 bulan. Jika bank memberikan suku bunga 12% per tahunnya, maka di sini kita diminta untuk menganalisis yang pertama, besar angsuran atau anuitas jika Pika ingin membayar setiap bulannya. Kemudian yang kedua adalah besar angsuran pokok periode akhir dan bunga pada periode akhir. Oke, penyelesaiannya terlebih dahulu. Kita akan mendaftarkan hal-hal yang diketahui pada kasus di atas. Yang pertama, di sini Pika meminjam uang, mengajukan pinjaman. Berarti M atau modal atau pinjamannya itu sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian I-nya
I-nya diberikan di bank adalah 2% per tahun. Jadi I-nya itu dalam per tahun adalah 12%. Nah, karena di sini ya, karena anuitas pengembalian PIKA dalam bentuk bulan, yaitu 2 bulan di sini, ya, ada keterangan 2 bulan, maka ya I per tahunnya itu kita ubah menjadi I per bulan. Atau suku bunga per tahunnya ini kita akan ubah menjadi suku bunga per bulan. Bagaimana caranya? Yaitu 12% ini kita akan bagi dengan 12. 12 ini dapatnya dari mana? 12 ini adalah banyaknya bulan dalam 1 tahun. Nah, 12% per 12 itu sama dengan 1%. 1% inilah disebut dengan suku bunga per bulannya. Nah, 1% itu sama dengan 0,1. Ya, inilah I dalam per bulannya atau suku bunga per bulannya. Kemudian diketahui di sini N sama dengan 2 bulan. Ya. Jadi kalau bank memberikan suku bunga dalam bentuk tahun, ya, kemudian kita akan mengembalikan dalam bentuk tahun, maka kita tidak mengubahnya suku bunganya. Nah, dalam kasus ini karena bank memberikan suku bunga dalam bentuk tahun, sedangkan anuitas atau angsurannya dalam bentuk bulan, maka kita ubah suku bunga tahun menjadi suku bunga bulan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang pertama, yaitu besar angsuran atau anuitas PIKA setiap bulannya. Oke, kita langsung ke rumusnya. A atau anuitas A besar sama dengan MI, M kali I, buka kurung, 1 plus I, tutup kurung pangkat N, dibagi, buka kurung, 1 plus I, tutup kurung pangkat N, dikurangi 1. Nah, sekarang kita ganti unsur-unsur ini dengan yang diketahui. M ini kita ganti dengan 2 juta. Titik ini artinya kali, kita kalikan dengan I. Ini adalah 0,01. Buka kurung, satunya tetap ditambah I ini 0,01. Tutup kurung pangkat N-nya kita ganti dengan 2. Oke, per buka kurung 1 plus I-nya kita ganti dengan 0,01, tutup kurung, N-nya kita ganti dengan 2, dikurangi 1. Oke, sekarang 2 juta dikalikan 0,01 itu menghasilkan 20.000. Oke, kemudian buka kurung, 1 ditambah 0,01 itu 1,01, tutup kurung pangkat 2. Per buka kurung 1 ditambah 0,01 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 1,01 tutup kurung pangkat 2 dikurangi 1. Oke, selanjutnya sekarang A atau anuitas sama dengan 20.000, ya. Dikalikan. Nah, sekarang diam kurung ini kita sederhanakan dulu, selesaikan dulu. 1,01 pangkat 2 itu sama artinya 1,0201. Dibagi atau per 1,01 pangkat 2, 1,0201 dikurangi 1. Nah, sekarang A sama dengan 20.000 dikalikan 1,0201 itu menghasilkan 20.402 dibagi 1,0201 dikurangi 1 menghasilkan 0,0201. Sekarang tinggal kita bagi 20.402 dibagi 0,0201 itu menghasilkan 1.015.024,87 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah besar angsuran PIKA per bulannya itu adalah 1.015.024,47 rupiah. Ya, ini anuitas per bulannya. Oke, kemudian kita akan membahas bagian yang kedua. Besar angsuran pokok periode akhir dan bunga pada periode akhir. Kenapa A2 di sini ya? Karena sebelumnya, oke kita perhatikan dulu. Oke, sebelumnya di sini. Oke, PIKA di sini mengajukan pengembalian
selama 2 bulan. Artinya apa? Oke, artinya adalah periode akhirnya di sini yaitu bulan kedua, yaitu A2. Jadi angsuran pokoknya untuk akhirnya itu adalah ada A2. Sementara bunga pada periode akhirnya adalah bunga pada periode kedua atau B2. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu angsuran pokok periode pertama. Jika kita akan mencari atau menghitung angsuran pokok pada periode akhir atau A2-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan menggunakan rumus A1. A1 atau angsuran pokok periode pertama itu sama dengan M dikalikan I, kemudian bagi, buka kurung, 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurangi 1. Nah, sekarang kita ganti M-nya itu dengan modal yang tadi yaitu 2 juta dikalikan suku bunganya 0,01 dibagi buka kurung 1 plus suku bunganya 0,01 tutup kurung N-nya kita ganti dan 2 kemudian kurang 1 berarti di sini A1 sama dengan 2 juta kali 0,01 di sini 20.000 dibagi buka kurung 1 plus 0,01 tutup kurung pangkat 2 itu adalah 1,01 pangkat 2 dikurangi 1. Kita sederhanakan dulu yang di bawahnya. 20.000 dibagi 1,01 pangkat 2 itu adalah 1,0201 kemudian dikurangi 1. A1 sama dengan 20.000 dibagi 0,0201. Berarti A1 di sini adalah 995.024,87 rupiah. Ini A1-nya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan A1, barulah kita akan menentukan angsuran pokok periode akhir A2 yang harus dibayarkan Vika. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan rumus AN-nya, ya, angsuran pokok pada periode ke N. Yaitu AN sama dengan A1 dikalikan buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N-1. Oke? N-nya kita ganti dengan 2. Oke, berarti di sini A2. A1-nya kita ganti dengan 995.024,87 ya. Buka kurung 1 plus I-nya kita ganti dan suku bunga diketahui tadi 0,01 buka kurung N-nya kita ganti dengan 2 kurang 1. A2 sama dengan 995.024,87 buka kurung 1 plus karena 2 kurang 1 di sini 1 pangkatnya saya tidak taruh ya. Berarti di sini 1 plus 0,01. A2 sama dengan 995.024,87 dikalikan 1 plus 0,1 itu sama dengan 1,01. Sekarang kita kalikan ya. A2 sama dengan 1.004.975,11 rupiah. Jadi angsuran pokok Pika pada akhir periode atau A2-nya itu adalah 1.004.975,11 rupiah. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menentukan bunga akhir periodenya atau B2-nya. Oke, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai anuitasnya atau A besarnya ya. Itu sama dengan 1.015.024,87 rupiah. Kemudian angsuran periode terakhirnya atau A2-nya itu sama dengan 1.004.975,11 rupiah. Jadi kita menggunakan rumus BN itu sama dengan anuitas dikurangi dengan AN. Sekarang BN kita ganti dan B2 sama dengan A-nya kita ganti dengan 1.015.024,87 rupiah dikurangi
A2-nya kita ganti dengan 1.4975,11. Jadi B2-nya di sini kita dapatkan adalah 10.049,76 rupiah. Nah, ini adalah bunga akhir periode pembayaran PIKA atau B2-nya.